Berikut ini adalah demo project pengembangan tugas CRUD menggunakan Android Studio yang telah saya buat. Saya akan mendemokan aplikasinya terlebih dahulu, baru kemudian penjelasan coding pada Android Studio-nya. Aplikasinya saya beri nama Android CRUD. Kemudian akan langsung, apabila diklik maka akan langsung dibawa ke halaman home. Ini adalah halaman home. Kemudian di sini saya menggunakan navigation drawer dan saya memberikan 3 menu, yaitu home, data mahasiswa, dan data mata kuliah. Apabila kita klik home, maka kita akan dibawa ke halaman home. Kemudian apabila kita klik data mahasiswa, maka akan masuk ke halaman data mahasiswa. Di sini saya menggunakan list view, jadi kita harus memasukkan beberapa data terlebih dahulu untuk mengetahuinya. Misalnya saya akan menambahkan data. Di situ ada tombol button, ada button tambah dan refresh pada pojok kanan bawah. Misalnya kita tambah data. Klik tambah, maka akan muncul notifikasi data berhasil ditambahkan. Sehingga kemudian apabila kita refresh, maka data akan berhasil ditambahkan. Misalnya kita tambahkan kembali. Kemudian kita klik tambah, data berhasil ditambahkan. Kemudian kita refresh, maka akan muncul data dalam bentuk list view sebagai berikut ini. Apabila kita tambahkan maka akan semakin ke bawah membentuk data dalam bentuk list view. Kemudian apabila kita edit, misalnya data ini kita edit, kemudian kita ubah, maka akan muncul notifikasi data berhasil diubah. Kemudian kita refresh, maka data akan posisi teredit. Kemudian apabila kita ingin menghapus data dari data mahasiswa tersebut, misalnya data nomor 2 kita hapus, kita cukup klik saja, kemudian kita klik button hapus, maka akan muncul notifikasi data berhasil dihapus. Kemudian kita kembali, kemudian kita refresh, kemudian data akan terhapus. Kemudian selanjutnya data mata kuliah, tampilannya sama dengan data mahasiswa tadi. Apabila kita ingin menambahkan data mata kuliah, dan kita klik tambah, maka akan muncul notifikasi data berhasil ditambah. Kemudian kita kembali, kita refresh, maka akan muncul data yang telah kita masukkan tadi. Apabila kita ingin mengeditnya, lakukan hal yang sama, yaitu dengan klik data yang ingin diedit. Misalnya kita edit jumlah SKS-nya, kemudian praktek sifatnya, kemudian ruangannya kita edit, kemudian kita ubah, maka apabila kita refresh, maka data akan teredit. Kemudian apabila kita ingin menghapusnya, kita klik saja, kemudian kita hapus, kemudian kita refresh, maka data akan terhapus. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan coding dari project pengembangan CRUD menggunakan aplikasi Android Studio yang telah saya buat. Di sini saya akan mulai dari konfigurasinya terlebih dahulu. Oh ya, sebelumnya
Karena kita menggunakan database, ini adalah database yang telah saya buat. Saya membuatnya dengan nama DB Siswa, di mana di situ terdapat dua tabel. Tabel yang pertama adalah tabel siswa, kemudian tabel yang kedua adalah tabel matkul, di mana nanti datanya akan kita tampilkan pada CRUD dari proyek pembuangan aplikasi yang telah saya buat. Saya mulai dari konfigurasi terlebih dahulu. Di sini ada dua konfigurasi karena tadi kita menggunakan dua data atau dua tabel. Yang pertama ini adalah data untuk mengambil coding untuk mengambil data dari DB siswa, tabel siswa. Konfigurasinya yaitu ada sebagai berikut. Ini untuk menyambungkan CRUD antara Android Studio dan file PHP yang sudah dibuat pada tabel siswa. Kemudian di sini untuk mendefinisikan data yang ada pada file PHP dalam bentuk JSON pada tabel siswa. Kemudian di sini untuk menampilkan field dari database pada tabel siswa. Kemudian selanjutnya adalah konfigurasi pada tabel matkul. Di sini adalah coding untuk menyambungkan CRUD antara Android Studio dan file PHP yang sudah dibuat pada tabel matkul. Kemudian selanjutnya ini adalah untuk mendefinisikan data yang ada pada file PHP dalam bentuk JSON dari tabel matkul. Kemudian selanjutnya adalah untuk menampilkan field dari database pada tabel matkul. Kemudian selanjutnya saya ke layout, di mana di sini saya membuat 3 fragmen. Ini adalah fragmen untuk menampilkan halaman home. Tampilannya adalah sebagai berikut. Kemudian selanjutnya adalah fragmen untuk menampilkan data mahasiswa. Tampilannya adalah sebagai berikut, di mana di situ terdapat dua button yang saya taruh di pojok kanan bawah. Kemudian selanjutnya adalah tabel fragmen matkul. Di situ saya menambahkan dua button, yaitu untuk refresh dan tambah. Ini adalah coding untuk button refresh yang saya letakkan di pojok kanan bawah. Ada dua button, yaitu button refresh dan tambah. Yang di bawahnya adalah button tambah. Codingnya adalah sebagai berikut. Untuk membuat button tambah pada fragmen ini. Kemudian selanjutnya adalah pada Java-nya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan Java-nya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan coding untuk Java-nya. Saya mulai dari form activity matkul.java. Ini adalah untuk melakukan operasi CRUD-nya. Kemudian di sini ada beberapa variabel untuk activity Java-nya. Kemudian di sini untuk menghubungkan dengan XML-nya. Kemudian ini adalah untuk mendeteksi apakah dari form data matkul yang dikirim ke sini, jika ada ID yang dikirim ke form ini, maka akan berfungsi untuk mengedit data atau menghapus data. Jika tidak ada, maka akan berfungsi untuk menambahkan data.
Kemudian ini adalah untuk apabila ada ID yang dikirim, maka akan menjalankan ID get matkul dengan mengambil data dari database berdasarkan ID-nya. Kemudian ini adalah untuk menampilkan data dari database ke text view, tampil matkul. Kemudian tambah matkul akan berfungsi jika ingin menambahkan data melalui floating action button. Jadi bukan diklik datanya dari list view. Kemudian ini adalah data yang telah diinput akan dikirim ke file konfigurasi mata kuliah. Kemudian ini untuk insert data ke database. Kemudian ubah matkul untuk mengubah data berdasarkan ID-nya. Kemudian hapus matkul di sini untuk menghapus data berdasarkan ID-nya. Kemudian ini adalah button untuk memberi fungsi pada button hapus dan button tambah. Kemudian selanjutnya yaitu fragment home. Ini adalah fragment untuk menampilkan halaman home. Kemudian selanjutnya adalah fragmen mahasiswa. Di sini adalah fragmen untuk menampilkan data mahasiswa. Kemudian codingnya adalah sebagai berikut. Di situ terdapat tampil siswa all, di mana nanti akan menampilkan data yang telah diinputkan. Di sini terdapat beberapa field-fieldnya. Kemudian yang terakhir yaitu fragmen matkul.java. Ini adalah fragmen untuk menampilkan data mata kuliahnya, data matkul. Kemudian di sini apabila list view diklik, maka akan mengarah ke form matkul. Kemudian ini adalah untuk menambahkan data, button tambah untuk menambahkan data. Kemudian ini adalah untuk fungsi refresh-nya, untuk merefresh data dari button tadi yang telah kita buat. Kemudian di sini adalah untuk menampilkan semua data matkul. Kemudian jika semua data sudah didapat, maka akan ditampilkan di tampil matkul ini. Kemudian ini adalah apabila masing-masing list view akan diisi dengan masing-masing datanya ke dalam list row matkul. Baik, demikian tadi penjelasan dari saya dari proyek pengembangan CRUD yang telah saya buat. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.